Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Scene Zoro dan Sanji yang sedang dalam perjalanan dari dunia bawah menuju ke dunia matahari. Seperti yang kita tahu, mereka tidak naik dengan cara yang biasa saja, melainkan memakai lift bersama dengan para kru Hajrudin. Lift itu dibuat dari kapal dan rantai sehingga memudahkan akses orang-orang untuk naik turun tanpa perlu melewati rute normal. Di tengah perjalanan, mereka melewati suatu cabang unik dari pohon Adam. Mengapa cabang itu unik? Karena posisinya berada di tengah-tengah antara dunia matahari dan dunia bawah. Ketika mereka melihat ke atas, rupanya di cabang tersebut ada beberapa prajurit raksasa yang dikejar oleh raksasa iblis dan juga para monster mimpi buruk. Sepertinya mereka awalnya dari dunia matahari, tapi karena keadaan sedang kacau, mereka bisa sampai ke cabang unik itu. Ruh Hajrudin yang bernama Goldberg akan segera menghentikan lift itu untuk sementara karena mereka perlu menolong para raksasa yang dikejar tersebut. Goldberg, Stenson, dan Rod pun segera melompat ke cabang itu. Begitu juga dengan Zoro dan Sanji yang tidak mau berdiam diri. Mereka berdua segera bergerak untuk mengikuti Goldberg dan yang lain menuju ke sana. Jumlah raksasa iblis yang ada di cabang pohon itu ada 3 orang, sedangkan jumlah dari para monster mimpi buruk ada cukup banyak. Sambil bertarung, Goldberg bilang pada Zoro dan Sanji bahwa mereka berdua pasti kesal karena dalam situasi saat ini ada saja gangguan dan penundaan. Namun, rupanya mereka tidak keberatan sebab gangguan seperti ini bagus untuk mengasah kemampuan sebelum mereka memasuki pertarungan puncak di atas sana. Jadi, Zoro dan Sanji menganggap ini sebagai latihan. Zoro pun langsung mengaliri haki Haoshoku kuat di pedangnya, lalu melancarkan teknik tebasan baru ke salah satu raksasa iblis di sana. Serangan itu membuat sang raksasa iblis terluka, walau dia telah diberi keabadian oleh Im Sama. Alasannya jelas, karena Skopper Gaban telah menjelaskan bahwa kelemahan dari keabadian dan regenerasi adalah haki Haoshoku yang kuat. Maka tak heran, serangan Zoro barusan bisa melukai raksasa iblis tersebut. Tak mau kalah, Sanji pun beraksi juga. Walau dia tidak bisa memakai haki Haoshoku, tapi Sanji punya beberapa teknik yang setidaknya bisa berguna untuk menghadapi para musuh itu. Dia bergerak secara cepat sampai seolah tidak terlihat, lalu tiba-tiba muncul di dekat salah satu raksasa iblis. Dia pun melancarkan tendangan yang sangat kuat. Raksasa itu terpental tapi masih bisa bangkit lagi untuk kembali melawan Sanji. Sedangkan untuk raksasa iblis yang tadi Zoro tebas, dia tampak masih belum bisa bangkit kembali. Rupanya tebasan haki Haoshoku Zoro tadi terlalu kuat untuk raksasa iblis itu karena Zoro memang mengalirkan haki Haoshoku di pedangnya dalam jumlah yang terlalu banyak. Tebasannya memang sangat kuat dan membuat raksasa iblis itu tidak bisa bangkit kembali. Tapi di sisi lain, Zoro juga langsung kelelahan karena haki Haoshoku yang dia keluarkan terbilang terlalu banyak. Zoro terlihat kelelahan karena Zoro belum bisa mengendalikan kekuatan Haoshoku haki dengan tepat. Seperti perkataan Gaban pada chapter lalu, kunci mengalahkan kesatria suci dan raksasa iblis adalah dengan Haoshoku haki. Tapi tidak boleh sembarangan memakainya terus-terusan atau dalam jangka waktu lama, karena tenaga yang keluar dari Haoshoku tidak seperti Kenbunshoku ataupun Bushosoku haki. Jadi Zoro harus mencoba serangan itu lagi. Sebagaimana kita lihat pada video sebelumnya, kalau dari segi kekuatan dan kualitas dari haki, Zoro ini sudah termasuk sangat bagus karena raksasa iblis yang diberi keabadian oleh Im Sama tadi tidak bisa bangkit lagi usai ditebak oleh Zoro. Jadi untuk Zoro, dia hanya
perlu mengontrol haki Haoshoku-nya saja. Sedangkan Sanji, dia harus mencari cara lain untuk menumbangkan raksasa itu lagi karena memang Sanji tidak memiliki haki Haoshoku. Sanji harus memutar otaknya untuk mencari jalan keluar atas masalah ini. Untungnya dia memiliki otak yang terbilang cerdas karena merupakan keturunan dari ilmuwan seperti Vince McJudge. Jadi cepat atau lambat dia pasti akan menemukan solusi yang bagus. Beralih ke tempat lain, Pulau Hachinosu kembali diperlihatkan. Dalam pertempuran yang masih terus berlangsung di sana, ada berbagai hal menarik yang terjadi. Salah satunya adalah pergerakan dari Dokyu, sang dokter dalam bajak laut Kurohige. Dia secara tidak sengaja bertemu dengan Shiki yang sudah ditumbangkan oleh Garp. Berhubung sekarang Shiki sudah tidak berdaya, Dokyu pun tanpa persetujuan langsung memasukkan ramuan anehnya ke dalam mulut Shiki. Sebagaimana kita lihat pada video sebelumnya, ramuan itu bisa memulihkan tubuh, menambah energi, dan bahkan meningkatkan kekuatan. Hanya saja khasiat dari ramuan tersebut memiliki jangka waktu tertentu dan setelahnya pun akan ada sebuah efek samping. Setelah ramuan itu bekerja di tubuh Shiki, dia langsung bisa bangkit kembali. Shiki sebenarnya tahu ada sesuatu yang telah Dokyu lakukan, tapi dia tidak protes karena dia memang ingin pulih dan bertarung lagi. Dengan khasiat dari ramuan itu yang memberinya peningkatan energi dan kekuatan, kini Shiki pun langsung bisa kembali mengamuk. Dia memakai kekuatan buah iblisnya untuk menerbangkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Baik itu bangunan-bangunan, puing-puing, bahkan kapal-kapal di area pantai yang ada di dekatnya. Kemudian Shiki mengendalikan benda-benda tersebut untuk dilesatkan ke arah para musuh sehingga terjadi kekacauan besar di sana. Setelah melakukan hal itu, dia akan terbang kembali sambil membawa beberapa benda besar yang tersisa menuju ke pelabuhan tempat Garp berada sekarang ini. Garp sekarang sedang beristirahat karena kehabisan tenaga. Jadi, situasi Garp setelah ini akan sangat berbahaya karena diincar lagi oleh Shiki. Untungnya, di area Garp saat ini sedang ada Sengoku di sana, sehingga dia pasti akan beraksi untuk menghentikan Shiki. Jadi, setelah beberapa waktu yang lalu, kita melihat aksi Garp melawan Shiki, kini kita akan melihat pertarungan antara Sengoku melawan Shiki. Pertarungan ini adalah pertarungan yang sama-sama legendaris. Di area-area lain di Pulau Hachinosu, ada Koby, Smoker, dan Prince Grus yang bisa melihat arah terbang Shiki menuju ke tempat Garp. Shiki memang sangat mencolok karena dia terbang sambil membawa benda-benda besarnya juga ikut melayang. Selain memandang Shiki yang ada di udara, mereka pun bisa melihat Garp dari kejauhan yang sedang duduk beristirahat untuk memulihkan tenaga. Jadi, Koby, Smoker, dan Prince Grus khawatir bahwa Shiki akan mendapat kesempatan bagus untuk menyerang Garp. Tadinya, mereka bertiga akan segera bergerak meninggalkan posisi mereka masing-masing. Tapi, setelah melihat bahwa di sana ada Sengoku, mereka pun tidak jadi melakukannya. Nah, karena Koby dan yang lain paham bahwa Sengoku memiliki kekuatan yang lebih mumpuni daripada mereka untuk melawan Shiki. Jadi, mereka semua pun bisa fokus kembali dalam pertarungan mereka masing-masing. Menyoroti lokasi Prince Grus, saat ini kekuatan Prince Grus sedang dipakai untuk menahan pergerakan dari Seraphim Mihawk. Sebagaimana kita lihat pada video sebelumnya, mereka merasa tak akan bisa mengalahkan Seraphim Mihawk, sehingga mereka pun hanya sekedar menahan pergerakannya saja, memakai golem berukuran besar yang diciptakan dari kekuatan tanah liat Prince Grus. Namun, walau golem besar itu sudah bisa menahan Mihawk, tapi golem tersebut rentan jika diserang oleh para musuh. Jadi, Prince Grus menciptakan golem-golem kecil untuk melindungi golem besar itu. Bahkan, Vice Admiral Doll, Kujaku, dan para marinir lain juga harus ikut melindungi golem yang menahan Mihawk itu. Sebab di situasi yang kacau seperti ini, musuh memang sedang berkeliaran. Kemudian menyoroti Bogart yang sedang melawan Vasco Shot, dia juga bisa melihat arah terbang Shiki yang menuju ke tempat Garp.
Tapi Bogart tengah bertarung sengit melawan Vasco Shot yang sedang dalam mode mabuk dari kekuatan buah iblisnya. Dengan begitu, jika Bogart ingin pergi ke pelabuhan, maka dia harus mengalahkan atau setidaknya menghempaskan Vasco Shot dari hadapannya terlebih dahulu. Dari lokasi Bogart saat ini, dia hanya bisa melihat Shiki yang sedang terbang di langit menuju ke tempat Garp, tapi dia tidak bisa melihat lokasi Garp secara utuh. Jadi dia belum tahu bahwa saat ini di tempat Garp sudah ada Sengoku, sehingga Bogart masih mengkhawatirkan kondisi Garp yang akan diincar oleh Shiki lagi. Berpindah ke tempat lain, Pulau Karaibari juga ditampilkan. Saat pertempuran masih berlangsung, lagi-lagi ada yang datang sebagai bala bantuan bagi Cross Guild karena tertarik dengan hadiah besar yang dijanjikan oleh Bagi. Dia adalah Uruch dan kelompok bajak laut Fallen Monk. Uruch juga terhubung ke dalam jaringan dunia bawah, jadi dia tahu soal pengumuman dari Bagi itu. Uruch yang baru datang pun akan segera membantu melawan Seraphim Doflamingo. Uruch memiliki kekuatan buah iblis menarik yang akan membuatnya semakin kuat setiap kali terkena serangan dalam batasan tertentu. Apalagi saat ini, dia juga sudah mendapatkan salah satu senjata legendaris dari Pulau Elbaf, sehingga itu membuat kualitas kekuatan dari salah satu generasi terburuk tersebut menjadi semakin kuat. Dengan begitu, keterlibatan orang seperti Uruch dalam pertempuran kali ini akan cukup membantu pihak Cross Guild. Sebenarnya adalah salah satu karakter menarik dari kalangan para generasi terburuk, tapi sampai sejauh ini dia memang masih kurang mendapatkan sorotan. Sementara itu di area lain Pulau Karibari ada krokodil yang membantu dua anak buah terkuat Giberson dan satu orang kru terkuat dari Dr. Indigo untuk menghadapi Admiral Fujitora di sana. Nah, jadi posisinya saat ini Fujitora harus bertarung melawan 4 orang sekaligus. Sangat menarik untuk melihat aksi Fujitora melawan krokodil dan 3 orang kru terkuat dari 2 kaisar dunia bawah. Beralih ke tempat lain, markas kaisar dunia bawah bernama Dufeld akan mendapatkan sorotan juga. Sebagaimana kita lihat pada video sebelumnya, Dufeld sedang berkomunikasi dengan Vince Mokjalch melalui Denden Mushi. Pada masa lalu, Dufeld adalah orang yang memberi dana untuk kelompok ilmuwan Mets. Nah, karena jajaran Caesar saat ini sudah bekerja sama dan mendirikan organisasi baru bernama Neomets, maka Dufeld pun menjalin hubungan bisnis lagi dengan mereka. Dalam percakapan ini, Dufeld dan Judge membahas tentang pertempuran di Pulau Karibari. Dia pun bilang, sebaiknya pasukan Germa membantu Cross Guild di Pulau Karibari karena akan ada banyak keuntungan bila membangun hubungan baik dengan Cross Guild. Setelah membahas soal apa saja keuntungan itu, Judge pun langsung menjadi setuju. Caesar yang juga mendengar pembicaraan mereka pun tidak merasa keberatan. Caesar lalu mulai mempersiapkan apa saja yang akan diperlukan untuk pertempurannya di sana. Sementara itu, Judge memanggil anak-anaknya untuk meminta mereka segera bersiap, karena sebentar lagi mereka semua akan pergi ke medan pertempuran yang sangat besar. Setelah sekian lama, keluarga Vince Mock akhirnya beraksi kembali. Mengingat dalam beberapa waktu belakangan ini, Judge sudah bekerja sama dengan Caesar dan mendapat dana lagi dari Dufeld, maka pasukan Germa sepertinya punya beberapa teknologi baru yang sangat menarik. Reiju, Ichiji, Niji, dan Yonji pun pasti sudah menjadi semakin kuat karena peristiwa buruk di Whole Cake Island sebelumnya telah menjadi pelajaran bagi mereka untuk menjadi semakin kuat. Setelah pertarungan itu, semuanya langsung fokus untuk meningkatkan kekuatan mereka masing-masing. Namun, meski mereka telah berkembang menjadi semakin kuat, tentu masih belum sampai sekuat Sanji. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, suatu pulau yang tidak berpenghuni akan diperlihatkan juga. Seperti yang kita tahu, di sana ada Morgans, Vivi, dan Wapol yang sedang bersembunyi. Tak hanya mereka saja, seluruh jurnalis dan staf kantor koran World Economic milik Morgans juga ada di tempat itu, karena balon udara milik Morgans diparkir di tempat tersebut. Alasan mereka bersembunyi karena Morgans
Morgan sudah mendapat informasi bahwa ada seorang kesatria suci yang mulai bergerak mencari mereka. Jadi, jika terus-terusan terbang, potensi mereka ketahuan akan semakin besar. Namun, sebenarnya dengan bersembunyi seperti itu juga tetap sangat berbahaya karena Morgan tahu kesatria suci sangat cerdas dan juga teliti, sehingga dia bisa saja akan memerintahkan orang-orang untuk memeriksa beberapa pulau tak berpenghuni yang berpotensi menjadi tempat persembunyian. Jadi, Morgan pun harus segera bertindak. Dia sedang menghubungi salah satu kenalannya memakai dandan mushi yang anti sadap. Dia meminta bantuan kepada orang itu. Kenalannya tersebut rupanya adalah seorang raja dari negeri yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia. Raja ini memiliki hubungan yang mendalam dengan bisnis dunia bawah. Setelah berbincang dan bernegosiasi, sang raja pun bersedia untuk membantu Morgan. Dia akan mengirim pasukan khusus untuk datang ke pulau tempat Morgan berada saat ini. Jumlah pasukan ini tidak terlalu besar agar tidak menarik perhatian banyak orang. Tapi tampaknya isinya adalah orang-orang yang terbaik di negeri itu. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!